Saraswati, lagi-lagi engkau membaca sejarah. Sejarah bukan hanya untuk diingat, putriku. Ia adalah cermin dari masa lalu yang mengajarkan kita arti dari kejayaan. Pajajaran lahir dari dua kerajaan yang dulu berseteru, Galuh dan Sunda. Tapi kini di bawah Prabu Siliwangi kita bersatu. Apa yang telah dilakukan oleh Prabu Siliwangi luar biasa. Tapi apakah kejayaan ini akan bertahan? Rakean, perbatasan kita semakin terancam. Pedagang dari Majapahit mulai menyusup. Dan aku merasa ada niat tersembunyi di balik mereka. Ayah, apakah ini pertanda kita harus bersiap untuk memulai perang? Bahaya bukan terletak pada pedang, anakku, namun pada keserakahan manusia. Perdamaian itu rapuh, Prabu, dan kadang kita harus bersiap untuk melepaskan apa yang kita jaga. Putriku, aku melihat kegelisahanmu. Apakah hatimu sedang tidak tenang? Ayah hendak menjodohkanku dengan Raja Majapahit. Namun hatiku belum siap. Apakah aku hanya alat politik? Apakah wanita hanya dianggap sebagai alat politik? Terkadang kita tak memilih peran dalam kisah ini, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Dewi, apapun jalanmu, aku akan tetap berdiri di sisimu. Ayah, utusan Majapahitlah datang. Mereka menuntut kita untuk tunduk. Mereka bukan datang membawa cinta, anakku, tetapi jebakan yang ingin menundukkan Pajajaran. Aku tidak akan membiarkan kehormatan kita diinjak-injak. Lebih baik aku mati daripada aku harus hidup dalam kehinaan. Kakak, jangan. Tapi jika itu jalanmu, maka aku akan berdiri bersama kehormatan itu. Seorang ibu hanya bisa menatap saat anak-anaknya memilih jalan mereka sendiri.
Malam-malam seperti ini terlalu sunyi untuk hati yang gelisah. Aku tidak bisa tidur, Subang Larang. Tatapan Pitaloka terus menghantui diriku. Aku tahu hatinya bukan milik Majapahit, tapi dia terlalu mulia untuk menolak perintahmu secara terang-terangan. Aku berharap ini menjadi jalan yang damai. Tetapi aku tak menyangka Majapahit datang dengan topeng penghinaan. Kita tidak salah mencintai kedamaian, Prabu. Tapi damai yang dipaksakan hanya akan meninggalkan luka. Kau benar, Subang Larang. Tetapi jika ada jalan lain, aku ingin menukar takdir anak kita dengan duniaku. Apakah kita akan membiarkan kehormatan Pajajaran dibeli atau tetap berdiri walaupun dengan air mata? Aku hanya ingin menjadi raja yang dikenang, bukan karena peperangan, tetapi karena menjaga martabat bangsanya. Dan kau akan menjadi itu, Prabu, karena kau telah mengajarkan Pitaloka memilih. Kenapa para perempuan selalu menjadi tumbal? Apakah kehormatan harus ditukar dengan tubuh? Putri, kitab itu ditulis oleh Dayang Sumbi, perempuan yang memilih berdiri meski harus kehilangan segalanya. Apa yang membuat mereka begitu kuat? Karena mereka sadar bahwa kehormatan sejati itu bukan apa yang terlihat orang, tapi apa yang kita pegang dalam jiwa. Kalau begitu, biarlah aku menulis bab baru dengan darahku jika perlu, tetapi tidak dengan tunduk. Pajajaran bukan hanya kerajaan, ia adalah kehormatan. Dari luka lahir kekuatan. Kita akan tetap berdiri. Rawatlah tanahmu, jagalah namamu. Di sanalah kemuliaan bermula. Ingatlah, kita tidak pernah menyerah. Kita memilih untuk bermartabat. Takdir mungkin ditulis langit, tapi pilihan tetap di tangan manusia. Cinta untuk tanah kelahiran akan tetap hidup selamanya.